Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Namun, produksi padi menghadapi tantangan besar seperti serangan hama, penyakit, serta dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir. Pendekatan konvensional seperti pemulihan tradisional dan penggunaan pestisida sering tidak efektif. Sebagai solusi, biologi molekuler menawarkan teknologi seperti rekayasa genetik dan SPR untuk menciptakan varietas padi yang lebih tahan, produktif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Teknologi ini menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deteksi molekuler, pengembangan deteksi molekuler untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit hawar malai pada tanaman padi. Nah, adapun yang harus kita lakukan adalah menerapkan sistematika bioteknologi modern. Adapun tahapan yang harus dilakukan untuk mendeteksi penyakit hawar malai adalah mengisolasi DNA patogen pada target, seperti kita mengisolasi Rhizotonia salani yang merupakan patogen jamur yang menyebabkan penyakit hawar malai pada tanaman padi. Selanjutnya, kita tuh harus mengidentifikasi DNA target patogen menggunakan PCR ataupun qPCR. Selanjutnya adalah mendesain primer secara spesifik pada DNA target. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu rekayasa genetik dengan teknologi CRISPR-Cas9. Di mana rekayasa genetik dengan teknologi CRISPR-Cas9 itu menjadi terobosan yang cukup penting dalam meningkatkan ketahanan padi lokal terhadap hama, warna, dan juga penggadang batang. Nah, menurut sampel di tahun 2021, CRISPR-Cas9 itu bisa membantu menciptakan varietas padi yang unggul dan juga tahan penyakit, cangkeman abiotik, dan juga punya hasil panen yang lebih tinggi lewat pengeditan gen secara teratur. Nah, teman-teman, si CRISPR-Cas9 ini bisa menawarkan metode yang lebih cepat, lebih presisi dibandingkan metode tradisional lainnya. Karena gen yang mengatur pertahanan tanaman itu bisa dimodifikasi, misalkan gen penghasil protein serangga atau senyawa toksik bagi hama. Bahkan, CRISPR-Cas9 itu bisa mengedit beberapa gen sekaligus untuk sistem pertahanan berlapis. Seleksi benih padi unggul, kita dapat menggunakan metode SSR atau single sequence repeat yang dapat membantu mempercepat dan memperbaiki seleksi benih padi unggul dengan cara mendeteksi gen-gen tertentu sejak tahap awal. Kemudian kita juga dapat menggunakan metode MABC atau marker assisted recrossing dengan cara memindahkan gen unggul ke varietas tanaman padi terbaik dan menjaga kualitas genetik si benih. Biofortifikasi genetik meningkatkan kandungan gizi padi melalui pemuliaan dan rekayasa genetik. Contohnya pada golden rice yang kaya beta-karoten dan impari IR native zinc yang tinggi zinc. Nah, program ini dikembangkan di Indonesia melalui kolaborasi BSIP dan IRRI. Tantangannya meliputi regulasi, penerimaan masyarakat, dan keberlanjutan, sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak. Molekuler berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan padi di Indonesia. Teknologi seperti PCR, qPCR, dan LAM memungkinkan diagnosis dini penyakit. Sementara CRISPR-Cas9 membantu rekayasa genetik untuk ketahanan terhadap hama dan lingkungan ekstrim. MABC mempercepat seleksi benih unggul, sedangkan biofortifikasi seperti golden rice dan impari IR Nutrizing meningkatkan nilai gizi tanpa mengorbankan produktivitas. Pendekatan ini mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.